kalau sekarang melibatkan capturean dari si servernya juga gitu. Nah, jangan lupa di masing-masing nge-record ya, karena bisa pusing. Oke, sekarang saya siapin dulu si barsaknya di tiap PC. Semoga bisa. Oke, PC 9 bisa, PC 8 loading. Oke, 8, 9 sama si server. Jadi di sini kalau sekarang saya PC 8 sama 9 ngeping ke PC 10 atau server ya. Ini Barsak udah ready semuanya. PC 8 oke. PC 9 oke. Sekarang ngeping juga pakai 20 paket aja loh. 10 aja ya. 10 paket aja. Ini juga sama. 10.10 min C 10 20.10. Ini juga salah. Ini 20.10. Oke, sip ada timeoutnya. Oke, PC 8 beres, PC 9 beres. Sekarang di Warsak kita stop recordingnya. Oke ya, udah masuk nih ICMP-nya. Kenapa 10.8? Oh ya, ini nih. Bentar. PC 8 IP-nya berapa? Ya udahlah. Di sini saya IP 8, PC 8-nya .8 ya. Kayaknya tadi typo. PC 8 terus Barsak di PC 9-nya. Stop juga record. Oke. Terus di PC 10 juga sama. Di stop dulu recordnya. Nah, ini masuk ya. Nah, sekarang hal yang pertama harus kita lakukan saat menghitung latency itu kan adalah mengetahui time yang ada di PC sumber dengan di node tujuan ya. Node sumber, node tujuan. Nah, masalahnya di Warsak itu yang bagian time itu dia timenya itu mengikuti saat Warsak dimulai gitu ya. Sedangkan kalau menghitung latency kita harus mensinkronisasikan gitu ya waktu dari node sumber dan node tujuan gitu. Jadi untuk sequence pertama sama-sama 0 di PC 8 maupun di PC 10 gitu ya. Nah, biar waktunya sama-sama sinkron,
itu kita harus ganti dulu mode si time ini dari mode saat katakanlah Wireshark pertama kali nge-capture menjadi mode UTC ya. Jadi kita pakai yang UTC time of day. Jadi dia defaultnya itu UTC plus 0 ya. Kan kalau Indonesia dia UTC plus 7. Nah, Wireshark itu UTC plus 0. Jadi kalau di sini jam 12 menit 42 detik 47 di waktu Indonesia ya 7 jam setelahnya ya. Wireshark defaultnya itu di Wireshark dia mode saat mulai nge-capture ya. Jadi nanti pas ngitung latensinya jadi tidak sinkron. Pakai UTC, di sini juga pakai si UTC, UTC time of day. Nah di UTC itu kalau kayak gini, ini misalkan saya copy ya, di copy summary as text, terus saya buka notepad ya, dipastekan. Nah ini kalau digeser, ini yang titiknya itu adalah second. Jadi ini millisecond, berikutnya adalah microsecond, dan berikutnya adalah nanosecond ya. Jadi ini tuh jam 12, menit 42, detik 47, 394 millisecond, 448 mikrosecond, dan 789 nanosecond ya. Nah ini default di Wireshark gitu ya. Nah jadi yang harus pertama kita siapkan itu pertama notepad ya, mau gak mau. Yang kedua adalah Excel. Nah di sini Excel juga kita siapin. Nah masalahnya di Excel itu kalau saya ngekopiin sheet format waktu kayak gini, ini saya copying dulu ya, copying semua dan dipaste di Excel. Masalahnya di Excel ini si microsecond sampai si nanosecondnya itu nggak akan ke bawah ya, gitu. Makanya di sini kita nggak bisa ngitung latensi dari kedua node. Makanya sebelum ke Excel, ini kita jangan pakai format. Ini tuh formatnya ini ya, HH, MM, SS. Jadi ini hour, minute, second, koma ini tuh kayak apa ya? MS, millisecond, terus ada microsecond sama nanosecond ya ini tuh. Nah ini nggak bisa dibaca sama Excel. Makanya kita itu harus ganti lagi format. Ya, formatnya jadi jangan pakai yang UTC time of day, tapi pakai yang, nah ini nih, second since 1970 01 01. Nah waktunya jadi timestampnya seperti ini ya semuanya. Kita pakai display format ini deh, di view. Kenapa pakai 19 dari since 1970 01 01? Jadi sebetulnya ini tuh waktu yang distandarkan dan disepakati oleh dunia kalau komputer itu sebetulnya mengacu kepada waktu ini.
Jadi dari tanggal 1 Januari tahun 1970. Nah, ini tuh semuanya itu mengacu kepada waktu ini gitu ya. Ini disebut dengan Unix timestamp gitu ya. Kalau misalkan Unix timestamp ini, Unix timestamp ini dikonversi ke waktu sekarang, ini juga tentu saja jamnya itu adalah jam 00, menit 00, detik 00, milisecond 0000, mikrosekonnya 000, dan nanosecond 000 gitu ya. Kalau misalkan dikonversi ke waktu sekarang, sekarang kan tanggal 21 bulan November tahun detik berapa ya sekarang? Ya kira-kira lah misalkan detik 00, tahun segini dari waktu ini berarti berapa tahun? Kalau 19 nggak nyampe ratus deh. Kalau 1970 berarti 55 tahun ya. 55 tahun. Bedanya itu sekarang adalah berarti 11 bulan dan 20 hari, terus 19 jam, 52 menit, 0 detik, 0 milisecond, 0 nanosecond, dan mikrosecond, dan 0 nanosecond ya. Nah, ini kalau dari Unix timestamp dikonversi ke waktu saat ini itu jadi seperti ini. Nah, ini semuanya si ini nih dari detik segini itu dikonversi ke detik gitu ya. Jadi 55 tahun, 11 bulan, 20 hari, 19 jam, 52 menit. Itu tuh berapa detik sih gitu ya. Selisihnya dari tahun sekarang ke waktu si Unix timestamp ini. Hasilnya itu adalah ya segini gitu ya. Nah, ini kalau misalkan saya compare dengan waktu UTC ya, waktu manusia lah ibaratnya. Kalau waktu manusianya kan, nah ini waktu manusianya ini ya. Ini teh tentu saja dengan tanggal, bulan, dan tahun saat ini ya di Wireshark-nya. Kalau misalkan di compare sama si waktu Unix timestamp, pokoknya dari tahun ini ya, tahun acuannya ke waktu ini itu berarti ada satu yang ngasih tahu dulu, bisa nanti kalian data center gitu ya. Pas lihat log, jangan kaget kalau misalkan ada waktu kayak gini gitu loh. Karena ini tuh namanya Unix timestamp gitu ya. Jadi ini dalam bentuk manusianya, nah dalam bentuk komputernya itu pakainya sebetulnya Unix timestamp ya. Kalian juga bisa searching aja di Google untuk konversi dari Unix timestamp ke format yang manusia ya, hour, minutes, second, terus juga si tanggal, bulan, tahunnya gitu loh. Sampai sini bisa dipahami.
Nah, sekarang kalau misalkan kita mau ngitung latensi, jadi si waktu antara sumber dengan tujuan itu harus sinkron. Makanya kenapa sebelumnya saya bilang ngitung latensi apalagi delay itu tuh sejujurnya nyebelin ya, karena kita harus punya akses ke kedua node ini gitu ya, di sumber dan tujuan. Makanya yang paling gampang itu ngitung RTT gitu ya. Nah, sekarang kalau udah kondisinya dalam Unix timestamp, ini artinya waktu dari setiap node di Wireshark ini sudah bisa dibilang sudah saling sinkron gitu ya. Nah, sekarang misalkan saya mau ngitung dari PC 8 dulu, latensi PC 8 ke tujuan PC 10 atau server. Kayak sebelumnya, kita filter, cek 19, 168, 20, 10. Nah, di sini ada yang loss. Nah, di sini kita jangan ngitung yang loss ya, kayak sebelumnya lah. Untuk tahap awal, not icmp dot respond not found. Nah, oke kan? Nah, ini udah ke filter semua. Di sini kita select all ya. Diklik dulu di sini terus Ctrl A, terus Ctrl C aja bisa. Nah, dari sini jangan langsung copy ke Excel. Karena kalau kita langsung copy ke Excel, itu komanya itu di Excel cuma bisa nyampe 5 aja gitu ya. Jadi kurang presisi. Jadi cuma sampai ini milisecond, ininya ratus mikrosecond dan ininya puluhan mikrosecond. Sedangkan kita pengen kepresisiannya tinggi gitu ya. Jadi kita dipastikannya itu, ntar ini copy lagi, dipastikannya itu di notepad dulu ya. Nah, dari notepad ini sebetulnya biar si koma-komaan ke belakangnya bisa dijaga di dalam Excel, si bagian 1763-nya ini kita hapus aja. Pakai apa? Di notepad bisa pakai Ctrl H ya. Untuk 1763-nya, replace with-nya dikosongin, terus replace all. Nah, jadi tersisa kayak gini ya. Baru nanti kita Ctrl A, di Ctrl C, baru bisa ke bawah semua ya si koma-komaannya. Biar kelihatan, ini saya tambahin di belakang komanya. Nah, segitu ya. Jadi ada kapabilitas Excel gitu ya. Kalau semuanya di copy dari 1763 ini sampai ke belakang, itu ibarat kayak Excelnya nggak kuat ya untuk ngehandle angka yang terlalu besar gitu. Makanya 4 digit di depannya kita hapus aja biar kita bisa ngebawa sampai di level nano
9. Pas PC10 ngasih reply atau respons atau ACK, ACK-nya nggak nyampe ke si 8. Makanya si PC9 ini loss. Jadi PC9 ini kita nggak bisa ngitung latensinya karena dia loss. Jadi saat ngitung latensi, kita cukup harus apa ya? Harus ngitung paket-paket yang tidak loss gitu loh. Makanya di sini saya katakan riweuh, dan kenapa saya cuma ngeping 10 kali ya. Kalau 30 berarti saya harus nyocokin semua gitu. Nah, di sini udah sesuai ya. Sequence 1 dari 8, sequence 10, sequence 1 di PC 10 juga udah keterima. Jadi pastikan sequence-sequence-nya ini udah sesuai. Barulah kita di sini bisa ngitung latensi dari PC 8 ke PC 10. Latensi upstream ya, ingat di sini yang upstream. Cara ngitungnya ya simple ya kalau udah kayak gini. Di PC 8 waktunya aja saya copyin, saya geser lagi ke sini ya. Nah, di paste. Ini saya kasih nama PC 8. Ini latensi upstream. Terus waktu di PC 10. Pastikan di sini. Nah, ini komanya saya tambahin. Ini PC 10 atau server gitu ya. Baru latensinya kita tinggal dikurangin sama dengan di PC 10 dikurang PC 8. Nah, ingat ini satuannya dalam second ya. Jadi ini latensi dalam second ya, detik. Berarti kalau pengen tahu latensi dalam millisecond, itu kita tinggal kali 1000. Yang ini dikali 1000. Nah, ini latensi upstreamnya kalau dalam millisecond adalah 100 millisecond. Ya, 100, 100, ada yang 101. Nah, ini kita dapat latensi upstreamnya kalau dalam millisecond. Ini kalau dalam second. Sekarang kalau menghitung downstream, ya caranya sama. Kita buka lagi Warsak, kita ganti dari ini yang SRC. Diganti aja SRC-nya dari si 2010 ya IP server. Di sini yang DST, kalau di server jadi DST ya, yang destination-nya ke si PC 8. Enter ya. Sekarang di PC 8 sama ya. Caranya masih sama lah, di copy terus di replace all. Pastekan, copy lagi. Nah, ini bagian yang depan, ini bagian downstreamnya. Ini downstream. Terus di PC 10 juga sama, atau di server. Ini udah destinasinya ke PC 8. Copyin, ke note, paste dulu. Copyin lagi di Excel. Ini PC 10 atau server. Dan di sini juga sama ya. Sequence-nya disamain, 1 sama 1 ada, 2 sama 2 oke, 4 sama 4 oke, 5 sama 5 oke, 7 sama 7 oke, 8 sama 8 oke, terus 10 sama 10. Nah, 9 ini nggak ada, kita hapus ya. Nah, baru sekarang caranya sama ya. Di PC 8, copy, terus paste. Di sini juga sama. Di sini
pastekan. Sip. Nah, ini untuk latensi downstreamnya ya. Latensi downstream. Nah, kalau yang ini karena downstream berarti dari tujuan dikurang sumber ya. Sorry, terbalik. Dari sumber dikurang tujuan. Jadi kalau yang upstream itu dari sumbernya dari tujuan dulu dikurang sumber. Kalau yang downstream si sumbernya dulu dikurang tujuan ya. Kenapa? Karena di upstream kan awal dikirim dari PC 8 nyampe di PC 10. Jadi otomatis waktu di PC 10 atau di PC tujuan server ini pasti lebih besar daripada si 8. Nah, kalau downstream kan sebetulnya dari 10 ke 8 ya. Jadi pasti timestamp si PC 8 ini lebih besar dari PC 10. Nah, ini didapetin. Nah, jadi ini latensi upstreamnya, ini latensi downstreamnya. Sekarang, kalau mau kita rata-ratakan, ini saya dalam millisecond, average aja ya. Average, jadi bro. Nah, ini rata-rata latensi upstreamnya 100,9183 millisecond. Kalau yang ini downstreamnya 100,8744 millisecond ya. Kita harus ngekopiin satu persatu, terus nyocokin setiap sequence-nya juga satu persatu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke ya, kalau nggak ada berarti saya anggap aman ya. Nah sekarang, kalau misalkan kita mau ngitung jitter, jitter itu adalah simpelnya selisih antar latensi ya. Berarti kalau menghitung jitter itu kita dikurangin dari latensi yang ini dikurang dengan latensi sebelumnya gitu ya. Ntar, ini saya gedein dulu. Nah ini kita ngitung jitter dalam millisecond ya. Untuk ngitung jitter, selisih antar latensi. Terus ini kita drag aja sampai sini ya. Nah biar nggak minus, di Excelnya kita bikin mutlak gitu ya. Pakai fungsi ABS di Excel. Absolut ya. Jadi hasilnya nggak ada yang minus. Nah T40 ini dikurang ini. Nah, nah ini jitter diperoleh segini. Biar lebih kelihatan jitternya kita bikin ke dalam microsecond ya. Microsecond. Jitter dalam milis ini jitter second. Kalau misalkan menghitung yang ini upstream aja
kali ya. Upstream, downstream, ini juga copyin. Oke ya. Ini kita dapat ajar. Nah ini jitter untuk upstreamnya dapat 407 mikrosecond. Kalau jitter downstreamnya dapat 427 mikrosecond. Sekarang untuk analisisnya kita buat grafik ya. Untuk yang latency kita bikin grafik pakai yang ini ya, line with markers. Select data, add, namanya ini latency upstream, value-nya yang ini nih. Ya, yang latency saya ambil yang dalam millisecond. Oke, nah ini adalah latency upstream ya. Terus saya tambahin axis titelnya ini dalam millisecond. Ini adalah sequence lah ya. Ini paket sequence-nya. Nah, ini kita dapat grafik dari latency upstream. Nah, di sini kita lihat ada kenaikan yang signifikan ya, dari 5 ke 6 dan dari 6 ke 7. Artinya ini jitternya tinggi di 5 ke 6 dan 6 ke 7. Sedangkan jitter di 1 sampai 5 bisa dibilang stabil ya. Nah, sekarang kita coba juga untuk latensi yang downstream. Ini downstream. Nah, yang nah kurang lebih dari 2 ke 5 walaupun turun tapi antar latensinya itu selisihnya nggak terlalu jauh ya. Nah ini 1 ke 2 ini selisihnya lumayan ya, lumayan. Nah, 5 ke 6 ini tinggi banget ya selisihnya. Artinya jitter dari 5 ke 6 itu selisihnya tinggi banget. Kelihatan ya di sebelah sini. Ini selisihnya ada 1100 mikrosecond atau 1 milisecond ya jitternya. Nah sekarang kalau misalkan kita pengen analisis yang jitter, ya sama ya kita bikin dulu grafiknya. Tapi grafiknya kalau yang jitter ini kita pakainya yang kolom ya. Nah yang nah ini nih kolom, select data, add, ini jitter upstream, value-nya pakai yang ini ya, pakai yang microsecond. Oke, nah ini jitter upstreamnya. Untuk jitter downstreamnya kita pakai yang ini. Kok jelek. Ntar, ini ganti dulu. Ini udah. Detailnya ini pakai microsecond. Ini jitter ke N.
Kalau ini jitter downstream. Datanya, ini value-nya saya ganti ke sini. Nah, ini yang downstream-nya ya. Apa maksud dari latency dan jitter? Saya snipping tool dulu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, katakanlah, misalkan kayak kita ini lagi zoom. Zoom adalah, misalkan pas lagi zoom, itu dari waktu pertama dari sini sampai sini, itu katakanlah lancar gitu ya, nggak ada patah-patah. Nah, di saat ada kenaikan latensi ya, selisih latensi ke latensinya naik di sini. Di sini sebetulnya mulai patah-patah gitu ya. Itu kalau misalkan kasus zoom ya. Kenapa? Karena jitternya tinggi, dia selisihnya tinggi gitu ya. Nah, ini itu yang itu tuh sebetulnya yang ini nih. Nah ya, jitter upstreamnya. Dari 6 ke 7 di latensi ini, itu tuh sebetulnya jitternya yang ini ya. Jitter yang tinggi itu kalau di UDP kasusnya ya patah-patah gitu ya. Ini upstream, untuk downstreamnya juga sama. Nah, di sini kalau yang di downstreamnya, di sini kan rada signifikan ya. Nah, di sini itu nggak patah-patah teing lah gitu ya. Patah-patahnya dikit. Nah, terus di sini ini katakanlah mulai stabil si zoomannya gitu ya. Kalau kasus zoom. Nah, pas di latensi 5 antara 6 yang di sini, nah di sini udah mulai, kalau zoom itu patah-patahnya udah mulai parah gitu ya, nge-lag-nya. Itu tuh jitternya yang ini. Nah, misalkan dari 6 ke 7 juga, ini selisihnya lumayan juga nih, signifikan ya. Maka itu tuh jitter downstreamnya yang ini. Nah, artinya kalau misalkan dalam kasus UDP, jitter yang ini, yang sangat signifikan ya, yang ini yang saya lingkarin, itu tuh kalau di kasus UDP, Zoom, video call atau apapun, itu tuh lagi patah-patah ya sebetulnya. Entah karena paket loss, entah karena protokol routingnya, intinya QoS-nya kurang bagus gitu loh. Bisa jadi ada masalah di jaringan gitu ya. Itu kalau kasus UDP. Kalau misalkan di kasus TCP, katakanlah lagi download data. Misalkan kalian pernah merhatiin nggak? Kalian download data yang agak besar, misalkan 2 GB misalkan, atau 1 GB lebih lah. Nah itu, katakanlah pertama kali kalian download, ini di, kalau download berarti di jitter downstream ya. Misalkan pertama kali kalian download, di sini, jitternya rada tinggi segini. Itu kecepatan downloadnya itu misalkan 800 kilobyte per second pas lagi di sini gitu ya. Nah, nanti beberapa menit kemudian, pas di sini, ini udah mulai stabil. Kecepatan downloadnya udah mulai naik ke 1,2 megabyte per second gitu ya. Nah, pas setengah jam kemudian, misalkan di sini, itu tiba-tiba ngedrop kecepatannya dari 1,2 megabyte per second, tiba-tiba turun jadi katakanlah cuma 100 kilobyte per second gitu loh. Jadi waktu downloadnya jadi nggak stabil kalau kasus TCP. Paham ya? Ini dampak dari latensi dan jitter gitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak?
dari cara ngitung latensinya, ngekopas dari Warsak ke Excel-nya gitu ya. Jadi jangan langsung. Terus penggunaan waktunya kita pakai yang namanya Unix timestamp ya. Sampai sini bisa dipahami. Oke ya. Semoga di tiap kelas ada perwakilan seorang yang record ya. Karena mulai minggu depan saya Pak Opik mungkin gak bisa nemenin kalian ya buat ya praktikum QoS. Jadi kedepannya kalian silahkan praktikum mandiri ya untuk yang ngitung latensi sama jitter ini gitu. Jadi itu ya dampaknya sekali lagi. Kalau jitternya bervariasi, nah kayak gini, itu artinya apa namanya? Kalau UDP dia lagi patah-patah, nah itu jitternya lagi tinggi. Kalau misalkan di TCP, downloadnya itu nggak stabil ya. Kadang naik 1,2 megabyte per second kecepatan downloadnya. Tiba-tiba nanti turun jadi berapa ratus kilobyte. Nah nanti naik lagi gitu. Nah itu tuh jitternya tinggi itu tuh ya. Contoh kasusnya seperti itu. Nah nanti kalian di laporan kurang lebih ya dilanjutkan aja ya topologinya sama kayak sebelumnya. Dilanjutkan aja dengan kondisi ya kualitinya yang satu dikasih bagus gitu ya. Yang satu dikasih jelek gitu. Kalian hitung latensi dari masing-masing ke server gitu ya. Kan ini saya baru ngitung latensi dari PC 8 ke 10 secara upstream dan PC 8 ke PC 10 secara downstream ya. Nanti kalian juga hitung si PC 9 kalau di kasus saya sekarang, PC 9 upstream downstreamnya, latensi dan jitternya itu berapa ya ke PC 10 ya. Nah itu. Nah ini kalau kita cerita tentang latensi upstream dan downstream ya. Nah terakhir kita akan ngitung yang namanya round trip time. Nah kalau round trip time itu adalah pulang pergi ya. Kalau dari secara teori gitu kan, misalkan di sini, nah misalkan round trip time itu kan kita ngitungnya. Kalau tadi latensi dari 8 ke 10, nah ini upstreamnya. Downstreamnya itu berarti dari 10 ke 8. Nah ini downstreamnya. Sekarang kalau RTT berarti kan dia dari PC 8 ke 10 dan balik lagi sampai ke 8 ya. Nah itu RTT ya, round trip time. Nah berarti logikanya kan gini ya. Oh, berarti RTT itu adalah latency upstream ditambah latency downstream. Misalkan, ini kita ngitung RTT ya. Di PC 8 dengan PC 10. Berarti yang upstream, ini saya pakai milisecond ya. Ini yang upstream ditambah dengan yang downstream. Dapatlah 201,22 milisecond ya. Saya drop ke bawah. Nah, sampai sini berarti ya. Ini komanya saya belakang ya. Ini RTT. Bentar. Kalau misalkan kita pakai persamaan latensi, sorry. Ini untuk upstream ditambah downstream ya. Jadi ini adalah RTT yang diperoleh dari upstream ditambah downstream. Latensi ya. Latensi upstream tambah downstream gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan saya lihat di warsaknya, sorry.
lihat di CMD-nya, di PC8, nah ini kan sebetulnya sequence-nya 1, 2, 4, 5 ya. Ini sequence 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. 7, 8, 10. Kalau misalkan kita lihat dari 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Ntar ini ngambil yang mana? Oh ini rata-rata. Salah. Ini hapus aja. Nah ini ya. Nah ini sequence dari ICMP-nya. Kalau latensi upstream ditambah latensi downstream segini. Nah padahal hasil dari CMD itu hasilnya adalah 200,867 milisecond ya. Yang sequence 2-nya 202,065 milisecond ya. Ini dalam milisecond ya semuanya. Yang sequence 4-nya 201,867 milisecond. Berikutnya 201,793 milisecond. Di sininya 201,315 milisecond. Terus 203,361 ya untuk sequence 8-nya. Dan di sequence 10-nya ada 201,959 milisecond. Nah ini kalau kita lihat, hasil yang di CMD selalu lebih besar daripada hasil perhitungan yang ini gitu ya. Artinya di sini tuh ada selisih antara si CMD kalau dikurang dengan yang hasil perhitungan upstream plus downstream itu selalu ada selisih. Ini satuannya dalam milisecond ya. Selisih dalam milisecond. Kalau misalkan selisih ini dalam mikrosecond, itu berarti kan ini dikali 1000 ya. Nah ini kalau dalam mikrosecond. Nah ini kan ada selisih nih. Ada yang tahu nggak kok bisa sih ada selisih dari hasil perhitungan dengan hasil ICMD? Mana yang benar? Harusnya kan sama. RTT hasil perhitungan dengan RTT hasil CMD. Jawab ini. Kalau bisa UAS saya kasih poin plus 10 deh gitu ya. Jadi kalau kalian dapat 80 nilainya jadi 90 gitu ya. Nanti saya request ke Popik nih yang bisa jelasin kok bisa ada selisih. Jadi kalau misalkan UAS kalian dapat 50 berarti dapat bonus 10 ya. Cuma bisa ngejawab apa sih yang menyebabkan kok bisa sih ada selisih dari hasil perhitungan dengan hasil di CMD. Saya kasih waktu 10 menit kali ya untuk mikir sok. Yang benar dapat poin plus 10 buat nanti di UAS ya. Ya 10 menit ya. Saya kasih waktu.